wow, ini bisa melawan kampanye negatif. Mhm. Kalau dibilang orang merusak hutan, mana rusak hutannya itu? Coba itu kan videonya kan alami dia itu, nggak ada pakai kayak lampu-lampu kayak gini kan. Lampu sorot gitu aja, nggak ada. Nampak semua bahwa sawit itu paling ramah. Saya Togar Sitanggang, jumpa lagi di dalam Tagar Togar Podcast. Pada episode kali ini, ya saya kedatangan tamu jauh-jauh dari Pekanbaru Riau, Pak Gulat Manurung. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk lebih mengetahui perihal kelapa sawitan di Indonesia. Like atau juga dislike, komen, dan share kepada teman-teman yang lain agar berita mengenai sawit atau informasi mengenai sawit itu bisa tersebar dengan luas. Bang Gulat, bang atau lain nih kita? Enaknya gimana nih? Supaya makin ganteng, panggil abang aja. Gitu ya, supaya lebih mantap panggil abang aja ya. Iya. Bang Gulat, apa kabar nih Bang? Oh, baik. Baik. Apalagi sekarang petani sawit sangat happy, gitu tentu ya? makin terpesona senyumnya. Makin mantap senyumnya. Makin mantap dia. Nah, kalau boleh aku bertanya nih, yang pertama dulu nih ya. Nama lengkap abang apa? Wow, namaku Gulat Medali Emas Manurung. Nah, kenapa ada medali emas? Gulat medali emas Manurung ini. Aku terus terang berapa kali, mantap kali namanya ini. Ya. Yang mana orangnya ini? Waktu dulu belum ketemu kan, begitu ketemu, oh ini orangnya. Tapi ada cerita di balik nama itu. Ya nggak ada. Dulu kata ayah, ketika lahir, aku badannya besar, bulat. Nah, lantas kayak pemain gulat katanya. Oh gitu ya? Lantas datang opungku, kakek ya. Udah lah, opung taunya orang itu. Tahu orang itu ya. Nggak usah dikakek-kakek. Ya kita lengkapin saja dengan medali emas katanya. Ya sudah, Gulat medali emas Manurung. Ya itu dulunya sih aku biasa aja. Tapi semakin banyak orang bertanya, semakin saya bingung. Baru saya tanya kepada orang yang beri nama gitu. Kenapa pula ada Gulat medali emasnya gitu ya? Saya pikir ya itu mungkin identitas ya. Orang tua saya ingin mengatakan kepada saya secara pribadi, jadilah petarung. Oh gitu ya. Nah, gitu. Petarung itu kan hadiahnya medali emas. Gitu ya. Itu yang paling ini ya, paling tinggi nomor 1 ya medali emas ya. Iya. Harus bertarung. Gitu. Jangan terima bersih katanya kan. Gitu. Nah, gitu. Dan sekarang Bang Gulat memimpin organisasi perkelapa sawitan dari sisi petani. Iya. Ya, ini sudah berapa banyak ini anggota kita, Bang? Wow. Kalau dihitung dari 22 provinsi yang tersebar di 144 kabupaten, data terakhir kita anggota itu ada yang ber-KTA, ada yang umum. Anggota umum sudah mencapai 5,2 juta petani. Tidak tanggung-tanggung. Nah, namun kalau kita hitung dengan keluarganya, seperti data yang disampaikan oleh Dirjen Bun itu benar, udah mencapai 21 juta, termasuk anak dan istri. Yang bergantung kepada sawit. Itu dari sisi petani. Ya. Dan petani ini kan kita bagi dia dalam beberapa kelompok, yaitu petani pemilik atau pekerja atau dia harian gitu. Tapi kalau secara umum kita membaginya dalam 5 ring. Ring 1 petani, ring 2 pekerja, ring 3 itu supir truk yang angkut buah, ring 4 itu pedagang. Yang kelima itu adalah toko-toko sekitarnya yang tergantung kepada sawit gitu. Ini. Gitu ya. Dan ini tersebar di 22 provinsi. Iya, kalau sebenarnya kan ada 26 provinsi ya penghasil sawit, tapi kita fokus 22 karena yang kenapa 4 lagi ditinggalkan? Bukan ditinggal, tapi apa ya? Nggak marah mereka? Kalau mendirikan DPW itu kan harus memenuhi kriteria juga. Oh. Nah, harus punya sekian petani, mempunyai ini gitu kan. Kalau di sana aku pikir karena itu ece-ece aja petani itu ya kan, oke tinggalin aja gitu. Pengen juga sih mengajak mereka, tapi ya itu salah satu tugas saya, mungkin 4 tahun lagi saya menjabat, gitu ya. Akan bertambah jadinya gitu. Oke. Dari sisi petani sendiri gitu ya, problem apa sekarang yang paling hot lah atau paling utama yang dihadapi dari petani-petani sawit di Indonesia ini? Ya kalau sebelum 2008 itu sudah kita teliti,
petani sawit Apkasindo ini kan banyak sekali ya dewan-dewan pakar yang kita memang sengaja ajak atau kita pakai istilah kami rangkul supaya dia mau ikut memikirkan kami yang disebut dengan dewan pakar. Jadi kita coba teliti, kami bagi dua sebelum 2008. Setelah 2008 permasalahan ternyata menarik sekali. Sebelum 2008 petani itu hanya berkutak-katik dengan persoalan bibit lah, pupuk lah, aspek agronomis. Tetapi setelah 2008 sampai dengan hari ini, yang tadinya 2008 ke bawah itu urutan ke-20 masalah status kawasan hutan. Tetapi di 2028 ke atas, status kawasan hutan melompat tinggi menjadi ranking 1. Jadi masalah utama. Persoalan utama. Saya melihat persoalan ini sebenarnya sederhana. Tidak butuh sekian triliun atau ratus miliar. Cukup hanya satu pena, 50.000 harga pena selesai itu. Teken, putihkan. Yang sudah existing sawit, udah nggak usah banyak cerita. Nggak usah kita mengatakan ini kawasan untuk apa 30 juta disebut kawasan hutan, padahal hutannya pun tak ada. Definisikan saja itu apa kawasan hutan. Definisikan itu hutan. Kalau nggak memenuhi, keluarkan. Existing sudah sawit, yuklah. Tapi gimana caranya? Kita sudah berkali-kali mencoba mengatakan, jangan dipakai kawasan-kawasan itu, nanti katanya deforestasi atau apa segala macam. Kawasan, tetap kawasan. Padahal nggak ada lagi pohonnya satu pun nggak ada kan ya? Nggak ada. Existing sekarang ini kita harus jujur mengatakan kepada dunia bahwa sawit itu adalah penyelamat deforestalisasi. Jadi jangan dibalik-balik. Justru sawit jadi hijau. Jadi menyelamatkan deforestalisasi yang katanya sudah habis dengan izin-izinnya ataupun dulu musim-musim illegal logging. Ditinggal begitu saja, dan itu bukan kata Apkasindo. Data-data internasional, data nasional, apalagi yang terakhir ini Pak Tungkot Sipayung sangat gencar melakukan expose riset-riset. Semua orang jadi terperangah. Lah kalau gitu kenapa kita bangga dengan di atas kertas? Tapi kan secara umum orang mengatakan Indonesia masih tetap deforestasi gitu ya, walaupun karena kawasan tadi. Ya, saya pikir definisi deforestasi dia mungkin berbeda dengan definisi yang sesungguhnya. Kan mereka pikir ditebangi pohon itu untuk tanam sawit. Tidak ada. Mau kemana lagi menebang hutan? Kita sepakat tidak ada lagi pembukaan hutan-hutan yang di luar peruntukannya. Tapi kalau sudah terbuka hutannya dengan berbagai sebab awalnya dia terbuka, kenapa kita harus ributkan? Apa ada uang negara menghutankan kembali sekian? Katakanlah dulu katanya 3,2 juta hektar. Harusnya ada kan? Emang ada. Dari mana duitnya? Enggak, kita harus jujur aja melihat situasi negara. Tidak karena pandemi. Tapi katanya ada dana reboisasi dulu. Ya, dana reboisasi ya mereka yang tahu. Tapi yang kita lihat sekarang ini, yang sudah lagi tidak berhutan, kita harus jujur ya mengaku kepada dunia. Memang itu adanya. Kenapa harus malu? Dengan gaya-gaya mengatakan ini hutan. Oke lah, mereka juga punya job yang kerjanya di situ, silakan saja. Tapi ketika kita menyembunyikan sesuatu yang sudah nampak, kita capek membuat kebohongan berikutnya lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Katakan saja, siapa yang bohong ini? Ya, data-data yang ada sekarang ini kan mengatakan sekian puluh juta kawasan hutan. Mana hutannya? Ya, saya pikir anak SD pun tahu itu nggak hutan lagi, tapi dia berdiri tegak di situ. Tapi kan dia nggak tahu itu kawasan hutan. Kenapa tidak tahu? Sekarang sudah pintar. Petani sawit sekarang sudah generasi kedua. Semua petani kami sudah memiliki aplikasi namanya aplikasi ngecek status kawasan. Avenza. Tinggal download aja petanya, offline tidak ada signal, berdiri tegak di situ, kita tahu di mana. Masa di rumah kita dalam kawasan hutan? Nah, ini yang saya bilang, kita tidak perlu menyalahkan siapapun yang lalu. Tetapi existing hari ini, ayolah berubah. Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada. Meskipun kami di dalam turunan PPUCK, dan kabarnya sudah keluar juga Permen LHK, di dalam PPUCK kami belum sepenuhnya menerima. Tapi oke lah, sudah perubahan sudah nampak jelas. Mengarah kepada perubahan itu sudah ada. Paling tidak ada diakomodir. Cara-cara bagaimana menjadi tidak kawasan hutan. Dan itu disambut baik oleh Apkasindo. Kami menyambut baik. Bagaimanapun kita sebagai bernegara harus tegak lurus kepada pemerintah. Nggak boleh menjadi pemberontak. Itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Bahwa negara tidak mungkin untuk mentelantarkan kita. Percayalah, it's okay, belum sempurna. Mungkin di next time kita punya namanya DPR RI, kita punyanya teman-teman yang lain untuk tetap mereview kembali. Undang-undang itu bukan kitab suci.
ataupun PP bisa saja direvisi. Saya yakin apalagi Pak dari Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya khususnya Pak Bambang sudah cukup bagus mendengar kami petani. Surat kami berkali-kali dan kami selalu diterima. Apalagi yang belum puas. Seperti kemarin STDB. Masa kami petani disuruh harus mempunyai IUP? Mana ceritanya ini bilang dari zaman Belanda? Siapa yang bilang petani harus IUP? Lah itu di dalam undang-undang di dalam gitu ya? Di draft turunan itu. Saya bilang yang buat ini mungkin dulu kuliahnya sekolah agama, saya bilang. Harusnya yang buat ini jangan yang sekolah agama, sekolah kehutanan, sekolah pertanian. IUP itu untuk korporasi. Baru tahu aku ada IUP untuk petani. Itu. Jadi setelah kita surati, kita jelaskan, oh begitu ya? Iya. Akhirnya keluarlah namanya STDB untuk petani. Nah, ini kan suatu hal dari bagian proses, saya bilang tadi petarung. Nah, kita harus mengatakan bahwa peraturan itu bukan untuk ditabrak, tapi untuk bisa. Jadi saya bilang dulu waktu ada pertemuan dengan DMSI, ada Pak Sahat, ada Pak Derom. Maunya peraturan jangan tinggi-tinggi, saya bilang, supaya bisa kami melompat. Kalau ketinggian kami pas begitu melompat, sampai di seberang udah mati, gue bilang gitu. Nah, peraturan yang saya buat di situ jangan terlampau tidak bisa kami gapai gitu. Untuk apa dibuat peraturan kalau kami masyarakat petani kelapa sawit yang 6,78 juta hektar tidak bisa melalui. It's okay, kita buat harus ada peraturan. Jadi gitu. kalau sekarang ada masalah kawasan itu yang tadinya lompat jadi nomor 1 gitu ya, terus sudah ada tanda-tanda akan terjadi perbaikan dalam pembenahan kawasan hutan. Terus nomor 2-nya apa ini? Ya, nomor 2-nya itu adalah aspek budidaya. Nah, aspek budidaya ini bagi kami tidak hal yang repot lah ya, karena semua gampang lah. Belajar petani itu paling pintar mencontek. Dilihatnya sebelah jarak tanam 9 ke 8 ngikut dia tuh. Tapi kalau udah tertanam? Ya kan sekarang kan kita melihat generasi kedua. Oh, generasi kedua. Generasi kedua kan sekarang sudah rata-rata mereplanting kebunnya baik dibiayai oleh BPDPKS ataupun mandiri. Nah, karena petani itu sebaiknya tidak sangat manja lah ya. Memang patut ditiru oleh kelompok tanaman lain. Petani itu dikasih 30 juta per hektar, maksimum 4 hektar replanting, berarti 120 juta. Tapi nggak banyak tuh orang yang rebutan. Kenapa itu? Ya itu tadi. Pertama, petani itu tidak manja, petani sawit. Nah, yang kedua, mereka melihat masih lebih banyak orang yang membutuhkan daripada dia. Ya itu. Gitu ya? Nah, untuk teman-teman petani yang memang sudah layak. Tetapi dari antara 1-2 itu rahasianya kenapa nggak mau ikut? Aku dalam kawasan hutan dibilang. Syaratnya nggak bisa dalam kawasan hutan. Nah, kembali lagi ke yang satu tadi. Lo lagi katanya kan. Nah, itu yang saya bilang. Apapun permasalahannya masa lalu, kami tidak mau selalu menangis dengan masa lalu. Tapi pemerintah sudah membuat semacam regulasi yang menurut kami petani itu sudah pintu awal, gerbang sudah dibuka untuk perbaikan daripada status kawasan petani sawit yang masih diklaim dalam kawasan hutan. Kalau mau bertengkar tentang kawasan hutan, mungkin 1 tahun ini nggak siap-siap pertengkaran itu. Sebab semuanya orang mengatakan kita udah bertengkar dari tahun berapa pun ya. Ya terkhusus setelah pembahasan ini, Bang. UCK ini. Nah, kalau putusan MA mengatakan yang dalam kawasan hutan itu adalah sudah pada proses penetapan. Nggak boleh hanya main tunjuk aja udah kawasan hutan. Ada 4 tahapan. Kalau nggak dilalui 4 tahapan ini, berarti belum sah kawasan hutan. Tapi faktanya sekarang kan ditunjuk aja udah sah kawasan hutan. Jadi kita ini mengatakan undang-undang itu tidak berlaku dalam hal itu. Padahal undang-undang kan peraturan itu kan bersifat umum tanpa kecuali. Nah kalau kita ribut-ribut ke sana nggak jadi-jadi. Nah oke, udah keluar jalan UCK. Keluarnya mana? Turun lagi ke PPUCK. Sekarang tadi sore tadi saya dapat WA dari Pak Sekjen, Pak Rino. Peraturan Menteri LK sudah turun. Apa isinya? Tebal kali pun 500. Ini butuh 3 bulan kita baca katanya. Nah ini yang saya bilang kami Apkasindo ini kan cukup bagus lah menurut saya manajemennya. Kalau ada terkait kepada sainsistik, kami selalu minta saran kepada Dewan Pakar. Dewan Pakar tuh nggak ada yang berbayar tuh Pak. Mereka baik-baik semua. Profesor Sudarsono, Profesor Yanto, Dokter Dokter Wicak, termasuk juga Pak Bayu, Dokter Bayu, Profesor Agus Papahan, Profesor Panjer, macam-macam. Mereka selalu memberikan yang terbaik kepada kami petani karena mereka tahu ya petani itu adalah pahlawan ekonomi Indonesia. Harus juga ditempatkan pada tempatnya gitu. Gitu Pak. Jadi kalau sekarang dengan memperbaiki tanaman itu oke. Mengenai bibit ya.
Kalau bibit ini kan tahun berapa itu kemarin tuh dikatakan bahwa petani sawit ini 70% bibitnya palsu. Iya. Itu sejauh mana kebenaran dari statement Ya. itu? Jadi itu benar. Ya. Makanya saya bagi dua sejarah daripada perkebunan kelapa sawit rakyat saya bagi dua untuk melihat lebih besar. Pertama sebelum 2008 itu membeli kecambah pada zaman itu lebih gampang beli ganja. Gitu ya? Benar. Mau cari kemana? Nah, alhamdulillah setelah ketua umum sebelumnya Bapak Haji Anijar Simanjuntak, ketua umum Apkasindo melakukan MOU dengan PPKS. Yeah. Itu difasilitasi oleh abang kami dari Gapki. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah adanya nota kesepakatan dengan PPKS Medan, maka pembelian kecambah, satu kecambah pun dilayani. Oh. Karena kan dulu kan harus minimum sekian gitu baru bisa dikirim. Minta surat pengantar dari kepala desa, dari camat, dari Disbun Kabupaten, Disbun Provinsi. Aduh, jangankan itu. Petani aja mungkin jangan-jangan surat nikahnya nggak ada. Boro-boro kita nguruskan surat-surat yang dibilang itu. Nah, jadi kadang-kadang kita membuat peraturan untuk mempersusah diri sendiri. Sebenarnya mungkin bukan mempersusah, nggak tahu orang itu prosesnya seperti apa. Jadi harusnya dari sini dulu, dari sini dulu, dari sini dulu, dari sini baru jalan kan gitu. Kalaupun tahu, ya kita realistis saja. Petani itu bukan berada di pinggiran kota, tetapi jauh di pedesaan. Dia bisa keluar dari desanya juga harus menunggu pasang surut. Sampai di ibu kota kecamatan, sampai ibu kota provinsi, pergi ke Medan. Sampai di Medan tutup pula karena pas hari Sabtu. Di mana dia menginap. Nah, jadi sekarang yang saya lihat adalah niat baik daripada PPKS Medan yang sudah dibuat oleh ketua umum sebelumnya. Ini adalah kilometer 0 petani mengenal apa itu kecambah asli. Setelah itu terjadi, coba lihat Prowitra, program dari PPKS. Saya cerita PPKS karena itu yang paling sering bersentuhan dengan petani. Setiap bulan mereka datang ke Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ke Riau, pakai mobil box. Supaya jangan lagi ada namanya kesulitan. Karena orang memalsukan itu karena aslinya susah didapat. Iya. Cobalah, misalnya beli sesuatu itu susah, pasti banyak palsunya. Iya. Nah, jadi dengan adanya kemudahan itu, makanya kami di 2028 ke atas, kami tidak lagi memikirkan bagaimana mendapatkan bibit yang asli. Kalau juga ada, ya itu memang pasti tetap ada, tapi itu adalah pencilan-pencilan. Nah, sekarang yang kedua, itu kami diberikan diskon untuk petani sawit. 10%, lumayan loh. Ya. Khususnya yang berKTA Apkasindo, apabila dia beli kecambah ke PPKS Medan, dia diskon 10%. Dan kami harus jujur juga, jangan pula banyak penumpang gelap ya. Enggak, kita kalau nggak ada KTA-nya tidak kita layani. Nitip Bang. Nitip, itu tidak. Kita nggak mau juga dicap. Kami berharap juga para penghasil kecambah, perusahaan kecambah lainnya, seperti Sinarmas, Asianagri, Sampurna, ayolah. Ya. Kami ini juga pasar yang perlu juga dilakukan pendekatan khusus gitu loh. Mereka mungkin lebih banyak untuk replanting mereka sendiri kali. Ya boleh saja, tapi kami rakyat petani yang swadaya juga bagian tidak terlepaskan dari sawit Indonesia. Ya. Tidak bisa. Ya. Ketika kami rendemennya di bawah 20, yang susah kan pabrik. Betul. Nah kalau semua bervarietas hibrid D kali P, sama-sama enak. Kami dapat harga, pabrik dapat rendemen. Ya. Kenapa tidak? Ya kalaupun kayak yang di Asianagri kan ada program petani dikasih bibit gratis. Setelah sawitnya panen dijual ke pabriknya Asianagri itu ada tuh, banyak tuh. Itu kan bagus. Ya, kemitraan. Jadi, kemitraan itu ditapung di Siak banyak. Ini saya pikir cara-cara juga membantu petani itu jangan berada terlampau jauh range produktivitasnya dengan korporasi. Ya. Gitu. Kalau sekarang kira-kira rata-rata berapa lah dari Apkasindo, teman-teman anggota Apkasindo di dalam TBS per tahun tahun? Kalau secara umum saya membagi 3 tipologi petani. Tipologi petani ini yang pertama adalah tipologi dia pekebun merangkap pekerja. Yang kedua adalah pekebun dia tinggal di kebun tapi dia hanya monitor. Yang ketiga adalah ini yang paling parah. Namanya aku sebut namanya petani tidur. Dia tinggal di sekitar kebun. Tapi dia nggak kerja, manen pun disuruhnya orang pembeli TBS. Manen. Pengusaha dia. Nah, kalau pengusaha sih nggak apa-apa sekalian. Nah, ini namanya petani tidur. Nah, kalau saya bagi kelompok ini, yang paling parah menggunakan bibit yang ilegal, illegitim, adalah kelompok yang ketiga. Oh, justru mereka? Iya.
kelompok ketiga. Padahal kan mereka harusnya kan punya modal gitu kan untuk mempekerjakan orang kan? Ya, dia sebenarnya bukan punya modal. Pokoknya kau panen berapa untuk aku. Jadi bukan duit keluar dulu, malah dapat dulu duit baru dibagi. Nah, yang ini yang paling parah. Tapi pun begitu, pendapatan mereka di atas UMR loh. Saya udah hitung. Nah, untuk yang rata-rata secara nasional, sekarang yang kalau kita cek ke pabrik kan gampang aja melacak bibitnya itu. Cek aja rendemennya. Cek lagi secara fisik, belah, ambil sampelnya. Sekarang sudah sekitar 30% aja deh yang tinggal yang menggunakan bibit ilegitim. Bibit yang nggak jelas siapa ayahnya, siapa emaknya gitu kan. Nah, bibit yang dipungut gitu saja. Sisanya sudah menggunakan bibit-bibit hibrid. Nah, ini berkat kerja keras semua pihak termasuk Dirjen Bun, Dinas Perkebunan dan tentunya asosiasi-asosiasi petani ya dan penangkar-penangkar yang sudah dilabelin. Nah, itu penangkar tadi gitu ya. Ini kalau dulu mungkin tidak banyak kali penangkar ya. Atau sekarang sudah menjadi suatu bisnis di daerah? Ya, sekarang kan semenjak BPDPKS berdiri, penangkar itu kan subur, berkembang karena bibitnya laku. Nah, seiring berjalannya waktu kan ketegasan dari pemerintah makin tegas bahwa label biru adalah kata kunci, password ketika bibit itu harus disuplai kepada petani PSR. Label biru dapat apabila dia mempunyai struk, tanda izin register pembibitan. Kalau tidak ada itu tidak mungkin keluar. Label birunya, berarti dia ilegal dong. Ini yang membuat. Tapi anehnya saya lihat ya yang terjadi, semua orang melihat bahwa bibit itu sekarang ini sangat laris manis. Tetapi penangkar-penangkar yang profesional itu justru tidak ada yang bermunculan. Kenapa? Contoh, ini contoh saya bilang dari Riau, dia nanamnya itu di Siak, beli bibit itu ke Medan, Sumatera Utara. Ongkos gendong bibit aja udah hampir 20.000. Itu kan mengurangi daripada meningkatkan biaya pengeluaran. Nah, atau karena dia lebih yakin bibitnya di sana? Enggak juga. Bukan masalah yakin, beli ke Camba sekarang pergi aja ke Medan atau ke tapi kenapa dia beli Aceh Nagri. Lah itu tadi. Nah, kita juga harus melihat pengusulan PSR ini kan harusnya dibuat time limit. Ya. Pengusulan dari bawah ke Disbun itu harus 4 hari. Ke sini, ke Disbun ke provinsi 10 hari. Provinsi ke Dirjen Bun, Rekomtek 11 hari. Kalau sudah tertata begini, si petani udah tahu, berarti aku 2,5 bulan sudah menanam, sudah numbang. Berarti aku mundur. Kalau 11 bulan atau 9 bulan bibit, berarti 2,5 bulan ditambah 9, berarti kan 6,5 bulan ke belakang dia harus membuat bibitan. Faktanya adalah semuanya sampai nggak jelas kapan ini bisanya ini. Ini juga. Jadi apa duluan? Bibit duluan yang sekarang ramai ada baru ini? Ya, petani ketika dia udah keluar Rekomtek baru sibuk cari bibit. Nah ini kenapa saya tanya, kenapa kamu nggak buat bibitan? Ya bagaimana Pak, buat bibitan? Kita nggak tahu kapan selesai administrasi ini. Nggak jelas administrasinya. Ini masukan juga kepada bapak-bapak yang di Dirjen Bun ya. Buatlah namanya time limit. Sekarang kan sudah sistem begitu di kantor-kantor swasta. 2 hari di sini, 4 hari. Jadi kita tahu kapan sampai barang tuh. Nah ini yang sangat penting. Jadi petani itu bisa memanage kapan saya butuh bibit. Begitu masuk permohonan, berarti 6 bulan lalu aku harus buat bibitan. Iya dong. Nah, tapi yang menarik luar biasa, Pak Bang Togar, justru pendapat dari kami ini yang langsung diserap oleh teman-teman petani sawit dari Manokwari, Papua Barat. Wow. Justru Papua? Iya. Mereka tidak satu batang pun beli bibit, tapi mereka jemput ke PPKS Medan. PPKS Medan menyambut dengan senang hati. Lantas dikirim ke Papua Barat, kurang lebih 6 jam perjalanan. Mereka semai. Sekarang Papua Barat itu sudah tahap ke-6 persemaian bibit. Penanaman sudah tahap kedua. Hari ini. Itu PSR? PSR. Didanai oleh BPDPKS. Saya tanya, kenapa Bapak sampai berpikir begitu? Kami akan bisa berhemat duit. Apa bedanya dengan PSR bisa lebih cepat di Papua Barat? Lah, mereka itu sudah melihat bahwa bibit ini nggak mungkin mereka beli dari Medan. Ya, tapi prosesnya kenapa bisa tepat waktu seperti itu? Ya karena mereka sudah berhitung, kalaupun dia molor 1 tahun, bibit kami masih berumur 2 tahun. Masih oke lah. Masih oke. Ya. Nah, makanya mereka sudah tahap ke-6. Saya juga terkejut. Sebentar Bapak Paiki, Ketua Sekretaris Apkasindo, udah di PPKS, udah dengan fotonya kan. Ngapain Bapak? Kesana Bapak. Ambil bibit. Ambil bibit. Berapa? 310.000. Oi. 2 bulan lagi. Ngapain kesana Bapak? 200.000. Keren sekali Papua Barat. Ternyata mereka sudah melihat kelemahan daripada PSR di Papua Barat adalah ketersediaan bibit. Maka mereka terobos duluan. Begitu dana cair,
sudah tinggal tanam. Sudah tinggal tanam. Nah, itu yang tidak dimiliki. Saya juga terus terang salut. Saya udah ke sana, ke Papua Barat, melihat. Saya nggak ngajak-ngajak kemarin. Ya bukan nggak ngajak. Aku takut abang kena COVID gitu, gitu loh. Ya? Kalau aku mungkin ya karena sudah terbiasa dengan medan berat. Takut COVID-nya. COVID-nya mikir, lebih COVID lagi si Gulat katanya. Jadi di situ saya sudah ke Papua Barat, Bang. Saya melihat betapa semangatnya mereka. Mulai daripada tetua-tetua adat, kepala dinas perkebunan provinsi, sampai kepada bupatinya, sampai kepada gubernurnya. Itu mereka yang ngajukan PSR, dibuat kayak raja. Weh, keren. Dilayani. Saya bilang hebat sekali orang ini. Tapi Papua Barat kan kalau kami ini yang perusahaan-perusahaan besar katanya nggak boleh nanam di sana. Nggak bisa. Itu kan apa namanya? Kalau perusahaan katanya deforestasi nanti habis hutan di sana. Ya, apa kan teman-teman dari Papua udah bicara. Kami lebih butuh hidup daripada deforestasi kau itu katanya. Ya. Tapi mana pernah mau diberitakan itu, mana pernah mau didengar itu? Yang udah kemarin kan datang ke sana wartawan dari malah kemarin yang banyak diberitakan pencabutan izin 250.000 hektar. Ya nggak tahu lah kalau perusahaan, kami kan petani, Bang. Ya makanya kalau petani beda pula ini ya. Ya kalau petani kan tidak moratorium. Gitu ya. Gitu ya. Makanya korporasi itu di moratoriumnya membuat kami ini senang. Iya, gitu kami jadi lebih banyak peluang. Karena memang dengan adanya moratorium sekarang yang akan berkembang itu ya petani kan. Iya. Sebenarnya itu saya bilang antara petani dengan korporasi itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Nah, ketika petani dipisahkan dari satu sawit Indonesia, maka ketika itu sawit itu tidak berharga di mata dunia. Kami udah buktikan waktu dulu Pak Luhut Panjaitan ke Vatikan. Mungkin abang ikut kali itu ya. Iya. Wah. Tiba-tiba abang ikut? Enggak, aku ya? disuruh berangkat, cuman aku pasporku mati. Ya. Nah, maka berangkatlah Pak Sekjen ke sana. Bayangkanlah seorang petani berangkat dari Jakarta sampai ke sana nggak tahu, cuman karena modal nekat saja. Kenapa? Vatikan saat itu menginginkan adanya petani yang hadir di perwakilan Indonesia. Itu fakta itu. Akhirnya pontang-panting lah. Untung Pak Sekjen ini ya meskipun badannya besar, tapi ligat gitu kan. Dan paspornya hidup pula ya. Paspornya barang itu hidup pula kan. Nah, berangkatlah dia. Sampai di sana, setelah ketemu sama Dubes di sana, Pak Rino menjelaskan, benar. 41% itu sawit Indonesia itu dikelola petani. Kalau Anda tidak beli sama dengan membunuh kami. Jadi kalau ibarat di sana kan MUI-nya Indonesia lah ya. Maka keluarlah fatwa. Beli itu sawit Indonesia. Nah, selamatlah. Artinya kan itu memang nggak bisa jauh, harus bergandengan tangan. Tidak perlu kita saling bergesekan. Kalaupun yang teknologi tingginya dikuasai sama Gapki atau korporasi silakan. Tapi kalau yang kecil-kecil biarlah kami gitu kan. Gitu nah, gitu. Kecil-kecil banyak. Ya. Jadi tetap berkembang terus ya. Dan sangat bermanfaat ya. 1.000 hektar itu lahan sawit daripada korporasi, itu manfaatnya itu sama dengan 1 hektar lahan petani. Kalikan saja. Oke. Iya. 1.000 hektar korporasi sama dengan 1 hektar petani. Artinya, kalaupun korporasi punya 1.000, petani 1 hektar dikasih. Multiplier efeknya ini lebih dahsyat. Nah, tapi kan peraturan 80-20. Ya 80-20 dalam konteks plasma inti ya. Dalam maksud saya bahwa sebenarnya korporasi itu silakan yang besar-besar. Tapi petani juga kalau dilihat dari segi multiplier efeknya, dari dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi sosial, itu multiplier efeknya itu kan sangat sangat besar. Kalau saya perhatikan dari manfaat ekonominya itu 1 hektar itu cukup bisa mengalahkan 1.000 hektar lahan korporasi. Karena lebih lebih membumi lah, lebih dekat dengan masyarakatnya sendiri ya, kiri kanannya. Benar, itu yang saya bilang. Jadi kalau ada kadang-kadang teman-teman membenturkan korporasi dengan petani, saya pikir itu cenderung karena dia nggak ngerti rohnya sawit itu. Kita udah buktikan beberapa kali waktu atau dulu. Dia ngerti pura-pura nggak ngerti. Ya cenderung pura nggak ngerti. Nah, waktu kemarin kita ke Swiss ya, Zurich ya, Swiss. Abang ingat aku di situ. Nah, kapan itu? Yang saat itu abang hampir kena copet. Masa copet siapa sih? Kapan itu? Jadi kan di situ nampak bahwa mereka juga tidak tahu ya bahwa sawit itu juga dikelola petani. Taunya mereka kan korporasi. Betul.
Termasuk juga waktu kita di Spanyol. Ya. Nah, di Madrid ya. Ya. Saya tanya kepada mereka, bagaimana pengertianmu tentang sawit? Saya bilang mereka bilang, oh itu kan korporasi. Saya bilang tidak. Saya itu membawa data, mereka jadi ya bukan memahami ya, sedikit mengerti. Tapi yang luar biasanya ini patut juga disampaikan kepada Bapak Menteri Luar Negeri, Ibu Menteri Luar Negeri. Kebetulan wamennya kan orang sawit tuh, Mahendra Siregar. Itu dubes-dubes itu semua, dubes atau konsulat apa namanya itu, harus di training lebih mantap lagi tentang sawit. Masa nanya, Pak Gulat, sawit itu berapa lama umurnya? Kan udah kacau. Waktu saya di Zurich. Aduh. Jadi Bapak, iya dicatat. Kayak aku pula paling pintar. Dicatat berapa umurnya, panennya berapa, segala macam. Ini saya pikir patut mereka ditrainingkan nih. Sehingga ada pertanyaan, mereka dengan leluasa bisa menjelaskan secara benar. Nah itu saya dengar sudah dilaksanakan juga. Mungkin karena pernah disampaikan, masa seorang konsulat harus menanya berapa lama sawit bisa berproduksi. Tapi kan sebenarnya kan untuk masalah sawit ini kan memang kayaknya. Cuma kita aja yang tahu mengenai sawit ini. Yang orang-orang lain itu semua entah apa aja dipikirin mengenai sawit. Jadi sebenarnya makanya beruntunglah Gapki punya Apkasindo ya. Kenapa? Kalau petani ini salah kan nggak ada yang ketawa. Gitu ya. Nah jadi ketika itu rapat di Banten tahun lalu dengan BPD PKS. Dihadiri oleh Direktur Perencanaan Pak Kabul ya. Nah, Pak, saya bilang duit kalian kan banyak, bunganya satu hari mungkin berapa miliar, aku bilang. Fungsi BPD PKS itu kan salah satunya adalah media ya. Janganlah uang itu disimpan-simpan, saya bilang. Kasih aja. Kasih ke media, supaya media juga bisa bercerita bahwa sawit itu begitu, begini. Dan saya pikir harus fair. Dan tidak usah dikasih ke satu media. Kontrak konsultan media sekarang tidak usah, harus dikasih semua media supaya mereka bisa bicara. Jangan hanya media tertentu, semua media. Kalau ada misalnya kanal-kanal YouTube yang bagus, bayar dia lagi membuat semacam iklan. Karena itulah kita bisa berkembang. Kalau hanya dengan satu media tertentu aja, lama-lama orang bosan baca medianya. Jadi boleh lah podcast ini minta ke sangat boleh gitu ya. Iya, mantap. Boleh. Jadi Abang dukung ya. Sangat mendukung lah. Ini dari belakang nanti dorong-dorong gitu ya. Dari depan pun boleh Bang. Dari depan pun mantap. Jadi ada satu kanal YouTube itu yang dibuat oleh seorang pelajar perempuan loh, SMA. Itu nyaman itu? Pembacanya memberikan istilah bilang tadi? Subscriber. Payah kali aku bilang, petani kan. Pokoknya subscriber. Itulah. Namanya petani Bang. Jangan diketawain. Gitu ya. Nah, jadi dia itu jutaan. Padahal ceritanya hanya sederhana saya. Pagi hari ini saya pergi ke pasar sambil mengantar buah sawit. Saya menerima duit sekian ribu dari hasil buah sawit. Pulang dia naik sampan. Begitulah sehari-hari ceritakan dia. Termasuk dia mendodos. Saya pikir ini patut diundang sama Menteri Pertanian. Anak ini patut diundang nih. Dia seorang gadis kecil, badannya mungil, tapi megang dodos. Bisa sekali dodos langsung jatuh sawitnya 60 kilo. Alamak saya pikir kan. Nah ini cukup bagus kanalnya. Dia juga yang ngangkat. Ya dia pakai gancu. Digalungkannya ke ke kanal, naik ke pompong, dia pergi. Tapi mengeluarkan buahnya untuk ditimbang di toke sawit, tentu orang lain. Tapi yang saya lihat di situ, hal-hal seperti ini perlu kita rawat. Jangan kita membayar yang belum ada, bayarlah yang sudah ada. Podcast seperti ini, itu sih nama kanal YouTube-nya itu bagus. Saya paling suka kalau dia ada upload baru, saya perhatikan. Wow, ini bisa melawan kampanye negatif. Kalau dibilang orang merusak hutan, mana rusak hutannya itu? Coba itu kan videonya kan alami dia itu, nggak ada pakai kayak lampu-lampu kayak gini kan. Lampu sorot gitu aja, nggak ada. Nampak semua bahwa sawit itu paling ramah. Tanaman liar tumbuh di dalam, pohon pisang, pinang, kadang-kadang lewat juga monyet, lewat juga babi hutan. Nampak deh itu bahwa memang bersahabat. Nah, maksud saya di situ kampanye sawit di 2020 kemarin saya sampaikan udahlah, BPD PKS harus ofensif. Jangan menunggu diserang. Kalau main bola jangan kena serang terus. Sekali-sekali kita harus melakukan penyerangan. Duluan. Kayak tim sepak bola dari Belanda itu kan. Total football, menyerang. Nah, kalau itu terjadi, orang akan berpikir bahwa kita ini nggak kaleng-kaleng sawit Indonesia ini gitu. Itu, jadi udahlah. Uang PPKS makanya aku suka. Makin banyak pungutan ekspor, makin suka aku, makin banyak duitnya kan. Makin bisa kita buat seperti kayak gini. Seperti ini kan, gitu buat acara-acara gitu kan. Tapi intinya semua bukan untuk Gulat, bukan untuk Togar, bukan untuk
seseorang, tapi untuk sawit Indonesia. Itu. Oke Bang, kita break dulu ya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita break dulu untuk sebentar. Akan kita lanjutkan pada segmen dan episode berikut. Jangan lupa untuk subscribe ya dengan channel ini. Subscribe Bang ya, susah ngomongkannya itu ya. Subscribe, komen, like, dislike juga boleh, terserah gitu ya. Dan petani Indonesia berperan penting. Ya, itu dari segmen kita ini berperan penting dalam perekonomian. Ya, ikut berperan penting dalam perekonomian. Sampai jumpa di segmen berikut atau episode berikut. Tune in tetap di Tagar Togar Podcast. Salam. Salam.